sebuah patung biawak raksasa setinggi 7 meter yang berdiri gagah di Desa Kerasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menjadi viral di media sosial. Patung yang berlokasi di Jalan Nasional Penghubung Wonosobo Banjarnegara ini mencuri perhatian karena dinilai sangat mirip dengan bentuk aslinya dan disebut hanya menelan biaya 50 juta rupiah. Patung ini ramai dibicarakan di media sosial, bahkan dibandingkan dengan berbagai patung ikonik dari kota lain seperti Tugu Pesut di Kalimantan, patung gajah di Gresik, dan patung penyu. Dalam unggahan itu disoroti perbedaan mencolok pada biaya pembuatan, di mana patung lain menelan biaya miliaran rupiah, sementara patung biawak ini dibuat hanya dengan anggaran 50 juta rupiah. Ketua Karang Taruna Kecamatan Selomerto Ahmad Gunawan Wibisono mengatakan patung biawak merupakan hasil gagasan bersama antara Karang Taruna Kecamatan dan Desa Kerasak setelah mengadakan kegiatan bertema lingkungan hidup. Patung ini dikerjakan oleh seorang seniman lokal asal Wonosobo dalam waktu hanya 1,5 bulan. Meski sudah berdiri kokoh, Ahmad Gunawan menyebut patung ini belum selesai sepenuhnya karena masih akan dibangun taman di sekelilingnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Budget 50 juta begini, ada yang budget 15 M, Tugu Penyu begini, Tugu Pesut begini, gajah begini, malah kayak bukan gajah, kayak apa ya, tahu saya 50 juta loh padahal bikin ini, kadal ini, apa biawak ini, tapi bagus kayak asli. Berarti yang lain itu yang miliar-miliaran apa ya? Wah, nggak ngerti saya. Berarti apa itu ya? Sumpah, ini nggak pernah seenak ini ngeliat berita. Lihat ya, tuh, keren kan? Biayanya 50 juta, cok. Ya mungkin oke lah, masih make sense lah. Karena kan kalau kayak gini kita lihat, kayak memang biawak asli yang nangkring ya kan. Tapi coba lihat ini, tuh gajah Gresiknya yang seharga 1 M lebih bagus lagi prakarya anak SD yang pakai batu batu tanah liat itu. Lebih bagus lagi itu. Tugu Pesut, itu mata batin aja nggak bisa nembus itu pesutnya di mana, cok. Ini yang punya proyek ini siapa? Kok bisa bikin anggaran cuma 50 juta bagus kayak gini? Kok bisa? Kayak yang lain dong, yang lain jelek, buluk. Anggarannya gede, 1 M, 2 M, 3 M, bahkan ada yang 15 M. Kok bisa ini 50 juta? Baru ya tinggal di sini ya? Kok bisa? Kalau kamu bikin 50 juta dengan hasilan bagus kayak gini, ketahuannya yang lain nggak jujur. Kamu bisa nutup rezeki orang kalau kayak gitu. Inilah proses pembangunan Tugu Biawak di Wonosobo. Bagaimana? Keren bukan? Kelihatan kayak aslinya kalau lagi malam. Tugu ini menghabiskan 50 juta kabarnya. Dibangun dengan detail dan keseriusan. Pasti masyarakat Wonosobo bangga sama pemerintahannya. Cuma 50 juta tapi hasilnya mahakarya. Nggak kayak Tugu Gresik yang menghabiskan 1 miliar. Tugu Pesut 1,1 miliar. Dan yang paling heboh, Tugu Penyu Sukabumi 15 miliar. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih banyak SDM pejabat daerah yang ngambil untung terlalu banyak dari proyek-proyek anggaran pemerintah. Jadi gimana rakyatnya mau maju kalau pejabat daerahnya sendiri mencontohkan kayak gitu? Wah, ini yang lagi viral nih guys, wajib diapresiasi. Tugu biawak ini hanya menghabiskan 50 juta. Kalian bandingkan sama ini nih, rongsokan yang bikin Anies di tengah ibu kota yang nilainya fantastis mencapai 1,5 miliar. Dan ini juga nggak bertahan lama, ya 11 bulan lah. Nah sekarang kita bandingkan lagi tugu-tugu jelek yang nilainya fantastis yang diduga dikorupsi. Di peringkat 3 ada patung gajah di Gresik yang nilainya hampir 1 M. Bentuknya kayak gini nih. Entah kenapa gue jadi mikir gitu, kayak gue nggak percaya kalau selama ini negara kita dijajah sama Belanda 3,5 abad, tapi kita dijajah sama Londo Ireng. Nenek moyang kalian bukan pelaut tapi koruptor, pencuri. Nah kemudian di peringkat kedua ada ini nih kalian bayangkan, bikin kayak gini doang 1,1 M. Gue ngerasa kayak selama ini guru-guru kita tuh kayak ngefitnah Dendels. Kayak sebenarnya Belanda itu ngasih gaji tapi uangnya masuk semua ke Londo Ireng. Nah ini peringkat satunya Tugu Penyu rongsokan yang nilainya 15 M. Sementara dari dana desa kalau nggak dikorupsi 50 juta aja bisa sebagus ini. Nah sekarang gimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Tugu Biawak Wonosobo cuma menghabiskan dana 50 juta. Sebagus ini, serealistis ini cuma 50 juta. Gini, naikin dikit lah bos, 20 M kayak gitu. Ini udah bagus banget ini, kenapa nggak bilang 20 M aja? Lihat nih, Tugu Kartun.
Maksudnya Tugu Penyu ini menghabiskan dana 15M bos. Dan lu tahu bahannya dari apa? Bahannya cuma dari bambu sama kardus anjir. Lihat juga nih Tugu Ari-Ari Gajah. Maksudnya Tugu Gajah ya, soalnya sekilas kayak Joe. Gak ada gajah-gajahnya, ini botak banget soalnya. Kayak gini aja, lu tau gak habis dana berapa? 1M. Ini juga nih, emang sekilas kayak jemuran ya, tapi budgetnya jangan ditanya bos. Budgetnya 1,1M ini. Gimana? Sekarang lu ngerti kan? Yang kayak tadi aja, yang kayak Kono aja ya, itu habis dana MM-an lah. Masa lu serealistis ini, sebagus ini, cuma 50 juta? Mainnya kurang jauh bos. Ini baru anggaran yang sesuai dengan karya seni yang menakjubkan. Dari dana 50 juta menjadi Tugu Biawak Wonosobo yang mengagumkan. Hanya 50 juta menghasilkan karya seni yang seperti ini. Bagus gak ya? Lah, kasus Tugu Gajah seperti ini di Gresik, Kabupaten Gresik menghabiskan 1,1 miliar. Anggaran 1,1 miliar cuman jadi seperti ini. Ini nggak perlu 1,1 miliar pak. Cukup 1 juta ada, 1 juta aja udah bisa. Ini cuman semen ditaplok-taplokin doang udah jadi nih. Dan ini Tugu Pesut di Samarinda yang menghabiskan 1,1 miliar cuman hasilnya seperti ini. Tugu Pesutnya mana? Ya, menghabiskan 1,1 miliar. Anggarannya terlalu banyak. Ini aja cuman dana 50 juta sudah bisa menjadi karya seni yang seperti inilah. Terus pembuatan patung-patung sebelumnya yang menghabiskan dana MM-an itu sisanya di mana? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Kalian tahu kan pemerintah kita tuh kayak gimana sama uang mata duitan semua. Ini yang lagi viral nih, karena terlalu realistis patung biawak di Wonosobo sampai bikin kaget pengguna jalan. Nih, terus yang bikin viral lagi adalah patung serealistis ini cuma ngabisin budget 50 juta. Nah, terus dibandingin lah sama patung-patung yang lain nih. Nah, netizen udah main ngehujat aja nih, tanpa ngerti unsur seninya di mana gitu. Contohnya ini ya, dibandingin sama Gajah Gresik yang habisin budget 1M. Lihat dong, ini patung gajah bukan sembarang gajah, ini gajah masih janin. Kalian nggak hitung biaya persalinannya berapa? Terus ini kayaknya prematur ya, karena kupingnya belum terbentuk, tulang-tulang juga belum terbentuk sempurna. Jadi biaya perawatan patung janin gajah ini memang sensitif itu, jadi memang banyak makan budget. Jadi nggak salah lah 1M lah. Terus ini Tugu Pesut ngabisin budget 1,1M. Kalian nggak lihat ya seninya di mana? Menurut gue sih wajar aja ya 1,1M kayak begini ya. Ini seninya tinggi loh ini, karena ini mengandung unsur hipnotis juga. Melihat patung ini kita sampai lupa bentuk asli pesut itu bagaimana. Nah, hipnotisasi seperti itu cincai lah sama 1,1M ya. Jadi ya cincai lah, cincai. Terus ini Tugu Penyu Sukabumi yang ternyata dalamannya kardus. Kalian nggak tahu. Cinta alam bro, kardus itu mudah rusak ya, mudah menyatu dengan alam. Yang begitu-begitu biasanya memang mahal, yang nature gitu memang mahal. Jadi oke lah 15M menurut gua ya. Jadi kalian stop lah hujat-hujat patung-patung yang lain ya. Ngomong-ngomong, tolong negara perhatikan ya warga yang bikin nih patung. Jadi kedepannya kalau ada proyek ya, hubungi aja nih orang-orang ini nih. Karena mereka berbakat loh. Kayaknya yang bikin patung ini nih, abis ini bakalan kebanjiran tender.